Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Deni Harum Puspitasari dengan NIM 1913031010. Nah, kali ini saya akan membawakan salah satu materi dari praktikum kimia organik, yaitu pembuatan larutan. Kita mulai langsung saja. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan atau soal mengenai pembuatan larutan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pembuatan larutan NaCl 4,3 N 150 ml. Nah, sebelum dalam membuat larutan ini, kita harus menghitung berapa massa yang akan digunakan dalam membuat larutan, yaitu dengan cara normalitas, di mana normalitas ini sama dengan massa dikali valensinya, dibagi dengan massa molekul relatif, dan dikali volume. Nah, normalitasnya telah diketahui yaitu 4,3, maka 4,3 sama dengan massa dikali 1 dibagi dengan 58,5, yaitu massa molekul relatif dari NaCl, dan dikali 0,5, sehingga mendapatkan 4,3 sama dengan massa dibagi 8,775. Nah, sehingga didapatkan massa yaitu sebesar 37,7325 gram, atau bisa saja dipakai 37,7 gram. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada kaca arloji, ada neraca analitik, ada spatula, ada gelas kimia 50 ml, ada labu ukur 150 ml karena kita akan membuat larutan sebanyak 150 ml. Lalu ada pipet tetes dan batang pengaduk. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan larutan, yang pertama yaitu padatan dari NaCl ditimbang sebanyak seperti yang telah kita hitung tadi, yaitu 37,7 gram. Selanjutnya, padatan ini dimasukkan ke dalam gelas kimia. Nah, ke dalam gelas kimia ini selanjutnya ditambahkan aquades sebanyak 50 ml, lalu dilarutkan. Nah, sedikit aquades dimasukkan ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan larutan NaCl sebelumnya. Nah, kemudian aquades ditambahkan ke dalam labu ukur hingga mencapai batas yang kita inginkan, yaitu 150 ml. Selanjutnya, larutan ini diencerkan hingga homogen. Ingat, ketika dalam menghomogenkan larutan ini, kita tidak mengkocok seperti ini, tetapi kita melakukannya seperti ini, hingga larutan homogen. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan larutan NaOH 0,4 N 200 ml dengan ketersediaan yaitu larutan NaOH 96%. Nah, sama seperti sebelumnya, kita harus menghitung berapa volume dari larutan NaOH 96% yang harus kita gunakan dalam membuat larutan ini. Caranya yaitu dengan normalitas, di mana normalitas sama dengan massa dikali valensi dibagi dengan massa molekul relatif dikali dengan volume. Nah, massanya yaitu 96 dikali 1 dibagi dengan 40 dikali 0,1, sehingga kita mendapatkan yaitu normalitasnya 24. Selanjutnya, kita pakai perbandingan yaitu normalitas 1 dikali volume pertama sama dengan normalitas kedua dikali dengan volume kedua. Nah, di sini kita akan mencari volume kedua. Maka 0,4 N dikali dengan 200 sama dengan 24 dikali volume kedua, sehingga kita mendapatkan volume yang kedua yaitu 3,3 ml, atau larutan NaOH 96% yang kita butuhkan dalam pembuatan larutan ini yaitu 3,3 ml. Nah, untuk alat-alat yang digunakan dalam proses ini yaitu yang pertama ada gelas ukur 10 ml, pipet tetes, dan labu ukur 200 ml. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan larutannya, yaitu yang pertama, larutan NaOH 96% diambil menggunakan pipet tetes sebanyak 3,3 ml yang diukur dengan gelas ukur. Selanjutnya, sedikit aquades dimasukkan ke dalam labu ukur yang kemudian ditambahkan larutan NaOH sebelumnya yang telah kita ambil dalam gelas ukur. Nah, aquades kemudian ditambahkan ke dalam labu ukur hingga batas yang kita inginkan yaitu 200 ml. Lalu larutan diencerkan hingga homogen.
Nah, yang ketiga yaitu larutan HCl 5% 150 ml, yaitu dengan ketersediaan larutan HCl 98%. Nah, di sini dalam perhitungannya kita memiliki HCl 5% dan HCl 98%. Yang pertama, kita menggunakan rumus perbandingannya, yaitu molaritas 1 dikali dengan volume pertama, lalu sama dengan molaritas kedua dikali dengan volume kedua. Nah, molaritas pertama yaitu 5%, jadi 5 dikali 150 yaitu V1-nya, dan sama dengan 98 dikali V2. Sehingga kita mendapatkan V2-nya yaitu 7,65 ml, atau larutan dari HCl 98% yang kita butuhkan dalam membuat larutan ini yaitu sebanyak 7,6 ml. Nah, alat-alat yang digunakan yaitu sama seperti sebelumnya. Yang pertama ada gelas ukur 10 ml, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada labu ukur 150 ml. Nah, dalam langkah-langkah pembuatannya, yang pertama itu larutan HCl 5% diambil menggunakan pipet tetes sebanyak 7,6 ml yang diukur dengan gelas ukur. Kemudian, sedikit aquades dimasukkan ke dalam labu ukur yang kemudian ditambahkan larutan HCl yang telah kita ambil dalam gelas ukur sebelumnya. Nah, selanjutnya aquades ditambahkan ke dalam labu ukur hingga batas yang kita inginkan yaitu 150 ml. Lalu larutan dihomogenkan dengan cara dikocok, tetapi ingat, sekali lagi mengkocoknya bukan seperti ini, tetapi seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada membuat larutan asam asetat 0,254 N 200 ml, yang dimana dengan ketersediaan larutan asam asetat 75%. Nah, perhitungannya yaitu normalitas sama dengan massa dikali valensi dibagi massa molekuler relatif dikali dengan volume. Nah, 75 dikali 1 dibagi 60 dikali 0,1 sehingga kita mendapatkan normalitasnya yaitu 12,5 N. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus perbandingan yaitu dengan N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Kita memasukkan data yang ada ke dalam rumus, sehingga didapatkan 0,254 N dikali dengan 200 sama dengan 12,5 dikali V2. Sehingga kita mendapatkan V2-nya yaitu 4 ml. Atau larutan dari asam asetat 75% yang kita butuhkan yaitu sebanyak 4 ml. Untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada gelas ukur 10 ml, ada pipet tetes, ada labu ukur 200 ml. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan larutan ini, yang pertama sama seperti sebelumnya, di mana larutan asam asetat, mohon maaf di sana ada salah ketik, yaitu 75%, diambil menggunakan pipet tetes sebanyak 4 ml yang diukur dengan gelas ukur. Selanjutnya, sedikit aquades dimasukkan ke dalam labu ukur, yang kemudian ditambahkan larutan asam asetat yang sebelumnya telah kita ambil. Kemudian ditambahkan aquades hingga batas yang kita inginkan yaitu 200 ml. Lalu larutan dihomogenkan. Next ya, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu pembuatan larutan H2SO4 0,5 M 150 ml dengan ketersediaan yaitu larutan H2SO4 98% dengan berat jenis yaitu 1,2. Nah, dalam perhitungannya di sini agak berbeda ya seperti sebelumnya, di mana ini menggunakan rumus molaritas yaitu molaritas sama dengan kadar atau persen dikali dengan massa jenis dikali 10 dibagi dengan massa molekul relatif. Kita masukkan data yang ada ke dalam rumus, yaitu 98 dikali 1,2, ingat BJ tadi
berat jenis itu sama dengan massa jenis, kita masukkan 1,2 dikali 10 dibagi dengan 98. Sehingga kita mendapatkan molaritasnya yaitu 12 M. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus perbandingan, yaitu M1 dikali V1 dikali dengan valensi sama dengan M2 dikali V2 dikali dengan valensi. Nah, untuk M1-nya kita masukkan yang 12 yang telah kita cari tadi, sehingga 12 dikali dengan V1 dikali dengan 2, ingat valensi dari larutan H2SO4, valensi dari H2SO4 itu adalah 2. Sama dengan 0,5 dikali 150 dikali dengan 2. Sehingga kita mendapatkan untuk V1-nya yaitu 6,25 ml. Atau bisa kita bulatkan ya menjadi 6,3 ml sehingga larutan H2SO4 98% yang kita butuhkan untuk membuat larutan ini yaitu 6,3 ml. Untuk alat-alat yang digunakan masih sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama ada gelas ukur 10 ml, kemudian ada pipet tetes, dan labu ukur 150 ml. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan larutannya, sama seperti sebelumnya, diambil terlebih dahulu larutan H2SO4 98%-nya menggunakan pipet tetes sebanyak 6,3 ml yang diukur dengan gelas ukur. Kemudian sedikit aquades kita masukkan terlebih dahulu ke dalam labu ukur, baru kemudian kita tambahkan larutan H2SO4 yang telah kita ambil sebelumnya. Lalu aquades kita tambahkan ke dalam labu ukur hingga batas yang kita inginkan yaitu 150 ml. Kemudian larutan dihomogenkan. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yaitu di mana pembuatan larutan KOH 1,2N 200 ml dengan ketersediaan yaitu dari kristal KOH. Nah, sebelum membuat larutannya, kita harus mencari terlebih dahulu berapa massa dari kristal KOH yang kita butuhkan untuk membuat larutan ini. Nah, yang caranya yaitu menggunakan normalitas karena dari data yang ada yang diketahui adalah normalitasnya. Nah, normalitas sama dengan massa dikali valensi dibagi dengan massa molekul relatif dikali dengan volume. Nah, karena normalitas telah diketahui, maka 1,2 sama dengan massa dikali 1 valensi dari KOH, yaitu kemudian dibagi dengan 56 dikali dengan 0,2. Sehingga massa dari kristal KOH yang kita butuhkan dalam pembuatan larutan ini didapatkan yaitu sebesar 13,4 gram. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada kaca arloji, lalu neraca analitik, ada spatula, ada gelas kimia 50 ml, ada labu ukur 200 ml, ada pipet tetes, dan ada batang pengaduk. Nah, dalam langkah-langkah pembuatan larutan ini, yang pertama yaitu kristal dari KOH ditimbang sebanyak 13,4 gram menggunakan neraca analitik, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia. Nah, di dalam gelas kimia ini kemudian ditambahkan aquades sebanyak 50 ml lalu dilarutkan. Nah, sedikit aquades kita masukkan terlebih dahulu ke dalam labu ukur, kemudian ditambahkan larutan KOH yang sebelumnya telah kita larutkan. Lalu aquades ditambahkan ke dalam labu ukur hingga mencapai batas yang kita inginkan yaitu 200 ml. Nah, untuk langkah terakhir yaitu larutan dihomogenkan. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada larutan KOH alkoholis 5% 150 ml. Nah, di sini ketersediaannya yaitu ada kristal KOH dan alkohol 75%. Pertama, kita harus mencari dulu berapa massa dari kristal KOH yang kita butuhkan dalam membuat larutan ini. Caranya itu dengan rumus kadar, di mana kadar sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa total dikali 100%. Di sini diketahui kadarnya adalah 5%, maka 5% sama dengan massa zat terlarut itu yang kita cari.
dibagi dengan 150 gram dikali 100%. Sehingga kita dapatkan massa zat terlarut atau massa dari kristal KOH yang kita butuhkan yaitu 7,5 gram. Kemudian kita juga mencari berapa banyak alkohol 75% yang kita harus ambil dalam pembuatan larutan ini. Caranya itu M1 dikali V1 dikali dengan valensi sama dengan M2 dikali V2 dikali dengan valensi. Kita masukkan data yang telah ada ke dalam rumus, yaitu 5 dikali dengan 150 dikali 1 sama dengan 75 dikali V2 dikali 1. Sehingga kita mendapatkan volume 2-nya, mohon maaf di sana salah ketik, yaitu sebanyak 10 mili. Sehingga kristal KOH yang kita butuhkan dalam pembuatan larut ini yaitu sebanyak 7,5 gram. Sedangkan untuk alkohol 75% yang kita butuhkan yaitu sebanyak 10 ml. Untuk alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan larutan ini, yang pertama ada kaca arloji, ada neraca analitik, ada labu ukur 150 ml, ada pipet tetes, kemudian ada spatula, gelas kimia 50 ml, gelas ukur 10 ml, batang pengaduk, dan gelas ukur 100 ml. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan larutannya, yaitu yang pertama, kristal KOH ditimbang sebanyak 7,5 gram menggunakan neraca analitik. Lalu, kristal KOH ini dimasukkan ke dalam gelas beker atau gelas kimia, yang kemudian ditambahkan sebanyak 30 ml aquades lalu dilarutkan. Nah, lalu 10 ml aquades itu dimasukkan ke dalam labu ukur terlebih dahulu, baru kita tambahkan larutan KOH yang telah kita larutkan tadi, yang telah kita buat tadi. Lalu aquades ditambahkan ke dalam labu ukur sebanyak 100 ml yang diukur menggunakan gelas ukur. Lalu yang terakhir kita masukkan atau kita tambahkan alkohol 75% sebanyak 10 ml. Lalu kemudian yang langkah terakhir yaitu larutan dihomogenkan. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Yaitu pembuatan larutan NaCl 0,3 molar 200 ml dengan ketersediaan yaitu kristal NaCl. Seperti biasa kita harus mencari atau menghitung terlebih dahulu massa dari NaCl atau kristal NaCl yang kita butuhkan dalam pembuatan larutan ini. Nah, caranya dengan rumus molaritas, yaitu molaritas sama dengan massa dikali 1000 dibagi dengan massa molekul relatif dikali dengan volume. Nah, diketahui yaitu molaritasnya 0,3 molar, maka 0,3 sama dengan massa, yaitu yang kita cari, dikali dengan 1000 dibagi 58,5 yang merupakan massa molekul relatif dari NaCl, kemudian dikali 200, sehingga kita mendapatkan 0,3 sama dengan massa dibagi dengan 11,7. Nah, massa yang kita dapatkan yaitu 3,51 gram atau kristal NaCl yang kita butuhkan dalam pembuatan larutan ini sebanyak 3,5 gram. Untuk alat-alat yang digunakan atau diperlukan yaitu ada kaca arloji, neraca analitik, spatula, gelas kimia 50 ml, labu ukur 200 ml, pipet tetes, dan batang pengaduk. Untuk langkah-langkah dalam pembuatannya, yaitu yang pertama, kristal NaCl ditimbang sebanyak 3,5 gram sesuai dengan yang telah kita hitung tadi, lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia atau gelas beker, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 50 ml, lalu dilarutkan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan aquades terlebih dahulu ke dalam labu ukur, baru kemudian kita tambahkan larutan NaCl sebelumnya. Kemudian kita tambahkan aquades ke dalam labu ukur hingga mencapai batas yang kita inginkan, yaitu 200 ml. Kemudian larutan dihomogenkan. Selanjutnya kita membuat larutan fenolftalin 0,1% 150 ml dengan ketersediaan yaitu padatan dari fenolftalin. Dengan
rumus yang kita gunakan untuk mencari massa dari fenolftalin yang kita butuhkan, yaitu kadar sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa total dikali dengan 100%. Nah, kita tahu bahwa kadarnya itu 0,1%, maka 0,1% sama dengan massa zat terlarut, yaitu yang kita cari, dibagi dengan 150 gram dikali 100%, sehingga kita mendapatkan massa zat terlarutnya yaitu 0,15 gram. Atau padatan dari fenolftalin yang kita butuhkan yaitu 0,15 gram. Untuk alat-alat yang digunakan, sama seperti sebelumnya, ada kaca arloji, ada neraca analitik, ada spatula, ada gelas kimia 50 ml, ada labu ukur 50 ml, ada pipet tetes, dan ada batang pengaduk. Nah, berikut merupakan langkah-langkah ketika kita akan membuat larutan fenolftalin 0,1% 150 ml. Yang pertama, yaitu seperti biasa, padatan fenolftalin ini harus ditimbang sebanyak yang telah kita hitung tadi, yaitu 0,15 gram menggunakan neraca analitik. Selanjutnya, padatan ini dimasukkan ke dalam gelas kimia atau gelas beker, kemudian ditambahkan etanol, yaitu sebanyak 50 ml, lalu dilarutkan. Nah, sedikit aquades kita tambahkan dulu ke dalam labu ukur seperti biasa, baru kemudian kita tambahkan larutan fenolftalin tadi. Nah, aquades kemudian kita tambahkan lagi ke dalam labu ukur hingga mencapai batas yang kita inginkan, yaitu 150 ml. Lalu larutan kita homogenkan. Lalu untuk pertanyaan yang ke-10, yaitu kita akan membuat larutan buffer asetat 0,05 molar 200 ml. Nah, dalam membuat larutan buffer asetat ini kita bisa menggunakan berbagai macam senyawa dalam membuatnya. Namun kali ini kita akan membuat larutan buffer asetat menggunakan amonium asetat dengan asetat glasial 100%. Nah, seperti biasa, kita yang pertama yaitu hitung dulu massa dari amonium asetat yang kita butuhkan untuk membuat larutan buffer ini. Caranya yaitu molaritas sama dengan massa dikali 1000 dibagi dengan massa molekul relatif dikali dengan volume. Diketahui bahwa molaritasnya itu 0,05, maka kita masukkan ke dalam rumus 0,05 sama dengan massa dikali 1000 dibagi dengan 77,8 dikali 200. Lalu 0,05 sama dengan massa dikali 10 dibagi dengan 155,6. Lalu 7,78 yang mana itu 0,05 dikali dengan 155,6, sehingga 7,78 sama dengan massa dikali 10. Sehingga kita mendapatkan massa dari amonium asetat yang kita butuhkan yaitu 0,778 gram atau 0,78 gram. Selanjutnya, kita menghitung banyak dari asam asetat glasial 100% yang kita butuhkan dalam membuat larutan ini. Caranya yaitu M1 dikali V1 dikali dengan valensi sama dengan M2 dikali V2 dikali dengan valensi. 0,05 dikali 200 dikali 1 sama dengan 100 dikali V2 dikali 1. Sehingga kita mendapatkan, mohon maaf itu harusnya V2, yaitu mendapatkan 0,1 ml. Selanjutnya, alat-alat yang kita butuhkan dalam pembuatan larutan ini, yang pertama ada kaca arloji, ada neraca analitik, ada spatula, ada gelas kimia 50 ml, ada labu ukur 200 ml, ada pipet tetes, dan ada batang pengaduk. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan dari larutan buffer asetat 0,05 molar 200 ml ini, yang pertama yaitu padatan dari amonium asetat ditimbang sebanyak 0,78 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia atau gelas beker, yang kemudian ditambahkan asam asetat glasial 100% sebanyak 0,1 ml hingga mencapai pH buffer asetat yang kita inginkan, yaitu sekitar 3,6 sampai 5,6 menggunakan pH meter, yang kemudian ditambahkan aquades dan dilarutkan. Nah, kemudian sedikit aquades kita masukkan terlebih dahulu ke dalam labu ukur, yang kemudian baru kita tambahkan larutan buffer asetat sebelumnya. Lalu ke dalam labu ukur kita tambahkan
Aquades hingga mencapai batas yang kita inginkan, yaitu 200 ml. Kemudian larutan dihomogenkan. Soal selanjutnya yaitu asam cuka sebanyak 115 ml dilarutkan di dalam 45 ml air. Nah, kita harus menghitung persentase dari volume larutan ini. Nah, yang pertama kita mencari volume totalnya terlebih dahulu dengan cara menambahkan dari volume asam cuka dengan volume pelarutnya yaitu air. Jadi, volume asam cuka yaitu 115 ml ditambah dengan volume dari air yaitu 45 ml sehingga kita mendapatkan volume totalnya atau volume larutannya yaitu 160 ml. Nah, untuk mencari persentase volumenya kita menggunakan rumus persentase volume per volume sama dengan volume dari zat terlarut dibagi dengan volume larutan dikali 100%. Sehingga 115 dikali 160 dikali 100%, sehingga kita mendapatkan yaitu persentase untuk volume larutan yaitu 71,875%. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu hitung berapa gram kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali yang terdapat dalam 500 ml larutan 0,2 molar kalsium hidroksida. Nah, kita dapat menggunakan rumus dari molaritas, yaitu molaritas sama dengan massa dikali 1000 dibagi dengan massa molekul relatif dari kalsium hidroksida dikali volume. Nah, karena telah diketahui molaritasnya, maka 0,2 sama dengan massa dikali 1000 dibagi dengan 74 dikali 500. Sehingga kita mendapatkan massanya yaitu 37 dikali dengan 0,2 yaitu 7,4 gram. Nah, dalam soal selanjutnya yaitu dengan menelaah jurnal yang telah diberikan sebelumnya, tuliskan cara menyiapkan larutan beserta peralatan yang dibutuhkan. Sebelumnya yaitu ada dua hal. Yang pertama, menyiapkan larutan dari sediaan padatan untuk alat-alat yang diperlukan atau dibutuhkan. Yang pertama ada kaca arloji, ada neraca analitik, ada spatula, ada gelas kimia, ada labu ukur, ada pipet tetes, dan batang pengaduk. Nah, untuk langkah-langkah dalam menyiapkannya, yang pertama yaitu menghitung padatan yang dibutuhkan untuk membuat larutan dalam volume tertentu atau dalam keadaan tertentu. Kemudian, timbang padatan dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian, masukkan padatan ke dalam gelas kimia atau gelas beker yang kemudian dilarutkan menggunakan pelarut yang sesuai dengan batang pengaduk. Lalu sedikit aquades dimasukkan ke dalam labu ukur terlebih dahulu, baru kemudian kita masukkan larutan sampel yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ke dalam labu ukur, baru kita tambahkan aquades hingga mencapai batas yang kita inginkan. Kemudian larutan kita homogenkan dengan cara dikocok. Sekali lagi, mengocoknya tidak seperti ini, melainkan seperti ini. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan larutan dari sediaan larutan. Nah, untuk alat-alat yang diperlukan yaitu ada gelas ukur, ada pipet tetes, ada labu ukur. Untuk langkah-langkah dalam menyiapkannya, yang pertama yaitu menghitung larutan sediaan yang dibutuhkan untuk membuat larutan dalam keadaan tertentu. Kemudian, kita ambil larutan dari sediaan tersebut menggunakan pipet tetes dengan gelas ukur sesuai dengan jumlah yang telah kita hitung tadi.
Kemudian kita masukkan sedikit aquades ke dalam labu ukur terlebih dahulu, baru kita masukkan larutan sediaan yang telah diambil sesuai kebutuhan tadi. Kemudian aquades ditambahkan ke dalam labu ukur hingga mencapai batas yang diinginkan, yang kemudian larutan dihomogenkan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai beberapa soal atau pertanyaan-pertanyaan dalam LKM ini pada mata kuliah praktikum kimia organik mengenai pembuatan larutan. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada video berikutnya.